Harga minyak goreng di tebing tinggi tembus Rp30.000 per kilogramnya. Selain harganya cukup mahal, stok minyak goreng juga langka di pasaran. Pantauan hari ini seluruh minimarket maupun supermarket di 4 Lawang stok minyak kosong. Sementara di pasar tradisional juga terbatas dijual kisaran Rp30.000 per kilogramnya. Kondisi ini dikeluhkan baik konsumen maupun pedagang dan berharap dinas terkait dapat melakukan operasi pasar. Kate dari pemerintah setempat ngurus masalah minyak. Tidak kate dia datang ke sini untuk nyingok-nyingok. Ada tahu Pak orang lain tidak tahu aku. Pas ini ate, baru ate. Stoknya. Minta sama kawan, bagi sama kawan. Iya, memang Solusi. memang kosong nih. Di toko-toko ya katanya. Langkahnya minyak goreng baik curah maupun kemasan di pasar dan minimarket ini sudah dirasakan 2 pekan ini. Kelangkaan minyak goreng ini dapat segera diantisipasi oleh dinas terkait. Dari Kabupaten 4 Lawang, Diah Anggreni, TVRI melaporkan. Pasca pemerintah menetapkan minyak goreng satu harga yakni Rp14.000 per liter, kini membuat keberadaan stok minyak goreng sulit didapat dan mulai kosong di pasaran. Pantauan di Pasar Inpres Kota Lubuk Linggau, sejumlah toko sembako mengaku keberadaan stok minyak goreng mulai kosong di pasaran. Jikapun ada, stok harga minyak goreng merupakan sisa stok lama dan harga pun masih tinggi Rp20.000 hingga Rp22.000 per liternya. Para pedagang mengaku masih menerapkan harga lama karena harga beli migor yang masih tetap tinggi. Pedagang minyak goreng Herman mengatakan kosongnya stok minyak goreng di toko manisannya sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Ya, yang jelas barang kosong. Kosong nggak ya? Putus barang. Sejak kapan? Ini sekitar, ini kalau kan ada subsidi sekarang kan? Subsidi ini keluarnya pelan-pelan dia nih. Terakhir 50 bes sekejap sudah habis. Kalau normal Minyak beda, ada macam mana? kosong Minyak, pabrik aja dah ada bikin loh curah katanya. Eni Suhaini, salah seorang warga yang juga pedagang makanan, mengaku kesulitan mendapatkan migor sejak 2 pekan ini, baik di pasar maupun di sejumlah minimarket. Jikapun ada, minyak goreng harganya cukup tinggi, mencapai Rp20.000 per liternya. Susah lagi, aku dari kemarin aja nggak dapet. Akhirnya tadi malam cuma dapet 1 liter doang. Mana Apa, cukup? Susah, nggak tahu, pada nggak ada. Di pasar aja sampai nggak ada loh. susah tak ya? Apalagi kayak Indomaret apa udah nggak ada, kosong. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan suplai stok migor di pasaran, terlebih lagi sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Dari Lubuk Linggau, Peri Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Selain ketersediaan hampir kosong di pasaran, harga minyak goreng di beberapa kabupaten masih terlampau tinggi. Bagaimana kondisi stok minyak goreng untuk kebutuhan masyarakat saat ini? Dan untuk mengetahui informasinya, kini kami telah terhubung dengan Kepala Dinas Perdagangan Sumatera Selatan Bapak Ahbal Trizali dan juga Ahli Kebijakan Sosial Publik Bapak Dr. MH Tamrin. Selamat sore Pak Rizali dan Pak Tamrin. Selamat sore. Ya baik, pertama kami akan ke Bapak Rizali terlebih dahulu. Bagaimana stok minyak saat ini, Pak? Apakah kebutuhan minyak goreng di Sumsel ini memang sangat terbatas pada saat ini, Pak? Memang saat ini ya terjadi kelangkaan minyak goreng diakibatkan oleh tata kelola tentang minyak goreng ini yang belum tuntas. Begini, kebijakan harga 14.000 itu dalam Permendak 6 tahun 2022 pasal 12 itu dinyatakan bahwa produk minyak goreng harga lama itu sampai 31 Januari itu ditarik dan akan diganti rugi atau istilahnya refraksi, masing-masing per liter itu sekitar 4.000. Nah, inilah akibat kebijakan ini, maka minyak goreng harga lama itu banyak ditarik kembali dan menunggu penyelesaian daripada pembayaran selisih harga ini. Tadi siang saya sudah mengumpulkan 20 distributor minyak goreng yang ada di Palembang dan saya tanyakan tentang proses ini. Memang mereka mengakui bahwa saat ini masih dalam proses penyelesaian pembayaran. Jika pembayaran itu telah selesai,
maka harga minyak goreng lama bisa 14.000 dan bisa dicairkan ke tengah masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada program DMO, yaitu Domestic Market Obligation, yang bahan baku minyak CPO berasal dari 20% minyak CPO ekspor untuk produk dalam negeri. Nah, program ini baru mulai berjalan 15 Februari kemarin, dan khusus untuk Sumsel itu berdasarkan data yang kami terima dari Kementerian Perdagangan, akan ada alokasi sekitar 25 juta liter secara bertahap. Nah, tadi juga kami kumpulkan kepada 20 distributor itu dan menanyakan bahwa memang betul barang-barang itu mulai masuk dan rata-rata hampir 30% sudah masuk, dan mereka langsung menyebarkan atau mendistribusikan ke tengah-tengah masyarakat. Memang saya minta mereka agar sebagai distributor jangan menahan barang, segera distribusikan dengan jadwal yang ketat ke seluruh wilayah Sumatera Selatan, dan itu sudah dilakukan di dalam proses 5 hari ini. Mudah-mudahan jika 2 program ini berjalan dengan baik, maka kelangkaan minyak goreng itu akan dapat diatasi. Jadi kesalahannya bukan di tingkat pedagang atau di tingkat distributor, tapi memang kebijakan yang diambil tidak atau belum sepenuhnya bisa kita realisasikan. Terima kasih. Baik, jadi Bapak Ahmad Rizali sendiri sudah mengatakan bahwa ada terdapat kebijakan-kebijakan seperti tata kelola dan juga kebijakan DMO. Baik, saya akan ke Bapak Dr. MH Tamrin. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Pak, bagaimana menurut Bapak sendiri sebagai ahli kebijakan sosial publik menanggapi kebijakan yang telah dilakukan ini untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, Pak? Baik, terima kasih. Jadi persoalan minyak goreng ini kan persoalan lama ya, yang muncul terus gitu. Kalau dari aspek kebijakan ini kan termasuk pada persoalan, ya tadi Pak Rizali sudah sampaikan tentang tata niaga yang masih belum tuntas gitu, dan terutama juga aspek distributif kan. Gitu. Jadi sebenarnya seharusnya kan kelangkaan minyak goreng ini sudah terantisipasi kalau kita memang benar-benar melototin supply chain-nya, rantai pasoknya. Artinya itu udah ketahuan lah itu bakal terjadi. Tapi ya sorry aja saya bilang kadang-kadang pemerintah terutama pusat itu kadang lambat juga mengantisipasi ini kan. Bahwa terjadi kelangkaan minyak goreng gitu. Itu dengan gampang kan kita bisa lihat dari hulunya, dari bagaimana supply dari pasok dari bahan baku sampai nanti kepada bagaimana di beberapa titik-titik penyaluran minyak goreng itu sampai ke masyarakat. Nah, mekanismenya kan mekanisme pasar biasa kan gitu. Waktu harganya menguntungkan, mereka akan masuk ke pasar tersebut. Kalau enggak, ya enggak. Nah, suatu terjadi kelangkaan karena pasok, harga minyak naik, terus pemerintah turun dengan menetapkan satu harga tapi kan nggak tuntas gitu ya, nggak cepat. Padahal penetapan satu harga, intervensi pemerintah itu kan nggak bisa berharap menyelesaikan seluruh persoalan. Intervensi pemerintah itu kan paling hanya menyelesaikan situasi yang situasional aja, seasonal, musiman. Nah, tapi yang paling penting kan adalah sustainability. Jadi pelajaran penting dari sini apa gitu ya. Nah, pelajaran pentingnya adalah bagaimana kita mengamati rantai pasok itu ya masing-masing pihak lah, dari pusat sampai provinsi sampai dinas-dinas kabupaten kota. Ya, dan tugas utamanya adalah menjaga terutama informasi dari pasok itu supaya bisa terpelihara. Tanpa itu, ya persoalan supply dan demand ini pasti akan memunculkan kelangkaan atau naik harga minyak goreng naik. Itu sebenarnya sederhana, tapi menjadi tidak sederhana sewaktu kebijakan yang dikeluarkan itu menjadi kebijakan yang complicated gitu deh. Baik, tentunya kita semua berharap agar kebijakan ini dapat terus dilaksanakan, juga dilakukan monitoring oleh dinas setempat dan juga tentunya oleh masyarakat untuk tidak panic buying, Pak ya. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Rizali, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, dan Bapak Dr. MH Tamrin, Ahli Kebijakan Sosial Publik yang telah bergabung bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Selamat petang, Bapak. Terima kasih. Dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Kenaikan harga kedelai berimbas dengan kenaikan harga jual tempe. Pedagang tempe di Pasar Inpers, Kota Lubuk Linggau terpaksa menaikkan harga jual dari Rp10.000 menjadi Rp11.000.
Sejak sepekan terakhir, harga kedelai di tingkat distributor mengalami kenaikan mencapai Rp11.500 per kilonya. Dari harga sebelumnya berkisar Rp9.000. Imbas kenaikan harga kedelai ini, perajin tempe terpaksa menaikkan harga jual tempe. Salah seorang pedagang tempe di Pasar Impres Lubuk Linggau, Tito, mengaku saat ini dirinya terpaksa menaikkan harga jual tempe Rp1.000 dari 2 jenis ukuran tempe. Untuk ukuran sedang Rp5.000 per potongnya, kini naik Rp6.000. Ukuran panjang dari sebelumnya Rp10.000 naik menjadi Rp11.000. Naik ini Rp1.000 naiknya sejak 11.5 ini. Kalau tadinya masih 10, masih kita harga biasa 5.000 sama 9.000. Naik 1.000 yang besar. Kalau yang kecil masih 6.000 juga. Harapan tadi ialah kalau bisa diturunin. Ya walaupun itu kan biar mudah mencarinya. Kalau beli mahal itu susah nyari. Pedagang berharap pemerintah segera kembali menstabilkan harga kedelai di pasaran agar bahan baku tempe ini tidak menyulitkan para perajin tempe. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Informasi seputar kasus COVID-19 akan kami hadirkan